Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar nih? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan saya. Pasti kalian sudah kenal kan dengan saya. Saya kan Feby. Nah, kembali lagi kita dengan podcast kali ini, podcast kelompok 7 di sesi podcast UAS. Nah, podcast kali ini saya tidak sendirian loh. Kita kedatangan dua narasumber kece dan keren-keren nih dari kampus IPB University. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita kenalan dulu kali ya. Oke, baik, kita persilahkan dulu nih kepada Kak Karin terlebih dahulu buat perkenalan. Ya, terima kasih Kak Feby. Halo semuanya, kenalin nama aku Karina Listia Suranta atau biasa dipanggil Karina. Benar nih yang tadi dikatakan sama Kak Feby, aku dari kampus IPB University, jurusan Paramedik Veteriner, Sekolah Vokasi IPB. Wah, salam kenal Kak Karin. Nah, selanjutnya ada narasumber satu lagi nih dari kampus IPB University juga. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak, biar orang-orang pada kenal Kakak nih. Halo semuanya, kenalin, nama aku Syahwan Wasis atau bisa disapa dengan Wasis. Nah, aku merupakan mahasiswa paramedik veteriner Sekolah Vokasi PB. Aku sama Karin satu kelas. Salam kenal Kak Febi dan salam kenal semuanya. Wah, ternyata narasumber kita kali ini ada namanya Kak Karin dan Kak Wasis ya. Nah, mungkin teman-teman sudah gak sabar nih dengerin perbincangan kita kali ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kali ya, kita mulai saja ya Kak. Nah, podcast atau perbincangan kita kali ini itu bertemakan sanksi atas pelanggaran dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan. Mungkin sebelum perbincangan kita lebih jauh, aku mau nanya dulu nih ke Kak Karin. Nah, menurut Kak Karin, apa sih itu sanksi? Oke, menurut aku sih, sanksi itu merupakan hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Nah, kalau menurut Kak Wasis gimana? Nah, hampir sama sih kayak Kak Karin, namun saya sendiri memiliki artian, ya ini sanksi diartikan sebagai perasaan yang tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum. Jadi sanksi itu erat banget ya kaitannya dengan undang-undang. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih ke Kak Karin. Menurut Kakak, apa aja sih jenis-jenis sanksi administrasi jika dilihat dari segi sasarannya? Oke, baik. Mungkin dari aku jenis sanksi administratif itu ada sanksi reparatorir, sanksi punitif, dan sanksi regresif. Wah, benar banget nih yang dikata Kak Karin tadi. Sanksi administrasi itu jika dilihat dari sasarannya ada tiga. Nah, mungkin aku mau nambahin dikit nih mengenai sanksi-sanksi tersebut. Nah, tadi kan yang pertama itu ada sanksi reparatori. Nah, di mana sanksi itu diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, tadi juga yang kedua itu ada sanksi punitif, yang artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Nah, misalnya itu berupa denda administrasi. Dan yang terakhir itu ada sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketepatan yang diterbitkan. Nah, sekarang kita nanya lagi nih ke Kak Wasis mengenai kesehatan hewan kali ya. Nah, mungkin menurut pandangan Kak Wasis, kesehatan hewan itu seperti apa sih? Kesehatan hewan ya Kak. Ya, Seperti benar. yang kita ketahui, semua kesehatan hewan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah
adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Nah, terima kasih Kak Wasis. Kan tadi udah tuh disebutin apa itu kesehatan hewan oleh Kak Wasis nih. Jadi kita kembali lagi nih ke Kak Karin. Kita nanya lagi ke Kak Karin nih. Kak Karin tahu tidak pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan itu bertujuan untuk apa ya? Oke, kalau menurut aku sih peraturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan itu bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang, jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional. Selain itu untuk melindungi, mengamankan, dan atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat, dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Wah, ternyata banyak juga ya tujuan dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Nah, mungkin pasti di antara teman-teman semua ada beberapa nih yang bertanya, apa ada sih landasan hukum dari peternakan dan kesehatan hewan? Mungkin langsung aja ya kita tanyakan ke Kawasis kali ya. Oke, baik. Nah, di sini aku cuma mengetahui beberapa di antara banyak landasan hukum yang berlaku mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Nah, di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan. Direktorat Kesehatan Hewan memiliki kewenangan merumuskan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang kesehatan hewan. Yang kedua yaitu rencana strategis pengendalian zoonosis yang secara substansial aspek kesehatan hewan menjadi bagian dalam nota kerjasama antara Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Kesehatan Hewan dan Kementerian Kesehatan untuk penanggulangan zoonosis. Yang selanjutnya, tersedianya pedoman pelayanan pusat kesehatan hewan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 garing Permentan garing OT 140 garing 9 garing 2007. Yang selanjutnya, tersedianya pedoman pelayanan jasa medik veteriner yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Permentan garing OT 140 garing 1 garing 2010. Peraturan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011 tentang pedoman pelayanan medik veteriner dan penyelenggaraan pelayanan veteriner. Nggak kerasa ya podcast kita udah jauh juga pembahasannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu kali ya podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita atas kesediaannya menjadi narasumber kali ini. Mungkin aku cukupkan kali ya. Bye-bye, sampai jumpa di podcast berikutnya. Baik, Terima kasih terima Kak kasih Kak Feby. Febi.